Bird strike. Apakah karena bird strike yang membuat Jeju Hanggang atau Jeju Air menjadi crash dan mengakibatkan 179 orang meninggal dunia? Yuk kita bahas. Oke. Jeju Air itu atau 738 pesawat yang terbang dari Muang Thai atau dari Bangkok menuju Muan mengalami kecelakaan pada saat mendarat. Dan coba kita bahas pada saat si pesawat ini sudah mulai approach. Baik, saya peragakan. Runway di Muan itu adalah 09 dan 19. Pada saat dia approach dengan menggunakan runway 01, let's say pada saat approach katakanlah seperti ini. Ini saya peragakan pakai pesawat lain, pura-puranya ini adalah 738. Pada saat approach, semua normal, yaitu landing gear down, flaps full down, ready for approach, complete checklist. Tapi tiba-tiba, apa yang terjadi pada saat 6 atau 700 feet, pesawat itu kena bird strike. Entah bagaimana, kaptennya memutuskan untuk go round. Padahal kalau saja seandainya continue landing, mungkin tidak akan terjadi accident fatal seperti ini. Sebelumnya, saya mau mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada keluarga korban yang seharusnya mereka merayakan hari tahun baru di negerinya sendiri, ternyata berakhir tragis, tragedi yang memilukan. Sekali lagi, bela sungkawa yang sebesar-besarnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pada saat approach, sudah clear to land, sekitar 6 atau 700 feet terjadi bird strike, kaptennya memerintahkan co-pilotnya untuk go round. Pada saat go round di execute, go round, flaps 15, gear up. Dilakukan oleh co-pilotnya, flaps 15, gear up. Dan pada saat yang bersamaan dia open power full, engine dua-duanya flames out atau mati. Lalu tadinya masih ada hydraulic yang meng-upkan traveling menuju ke up dan flaps menuju ke 15, itu sudah terjadi. Pada saat dia menyatakan go round, sudah ketinggian kan, karena pitch-nya sudah up. Lalu yang dia lakukan cepat adalah bikin circle to land. Bikin circle to land, pesawat yang tadinya sudah menuju ke runway 01, dia belok mungkin ke kiri atau ke kanan, katakanlah belok ke kiri, seperti ini, menuju ke downwind. Menuju ke downwind dengan speed yang sangat minim, dengan powernya 0, tidak ada power sama sekali, lalu karena takut terjadi stall, speednya sudah habis, pesawat sudah mulai turun untuk mendapatkan speed untuk approach. Lalu yang seharusnya belum belok, dia sudah belok. Sudah belok menuju ke final runway 19. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada saat itu, unstabilized approach. Bisa jadi ketinggian, bisa jadi speednya masih tinggi karena menggunakan flaps 15. Otomatis runway yang dibutuhkan jauh lebih panjang. Ini yang terjadi akhirnya apa? Pada saat landing dengan perut, dengan belly landing, speed ketinggian, touchdown di setengah runway, dan landing run-nya pun menjadi jauh. Akhirnya apa yang terjadi? Overrun. Overrun, tidak bisa berhenti pesawatnya padahal tidak ada roda. Yang seharusnya deceleration atau perlambatan harusnya cepat berhenti karena tidak ada roda, gesekan dengan landasan begitu kerasnya, dan harusnya cepat berhenti. Tapi karena speednya tinggi, karena menggunakan flaps 15, akhirnya pesawat tidak bisa berhenti di dalam landasan, terus bablas sampai ke overrun, sampai ke clearway, dan akhirnya menabrak tanggul ataupun beton penyangga ILS. Itu yang menyebabkan pesawat crash
tidak terbantahkan, tidak terkendali, dan mengakibatkan penumpang meninggal bersama kru. Hanya ada 2 pramugari yang duduk di belakang yang selamat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, seperti itu saja penjelasannya. Dan saya dapat informasi yang terupdate ini dari kolega saya, seorang pilot di Korea, yang menceritakan tentang masalah ini. Semoga cerita ini menjadi tambah wawasan untuk kita semuanya, terutama Anda yang masih aktif terbang, ataupun pengetahuan tambahan bagi seorang pilot bahwa tidak boleh berbuat kesalahan sedikit pun, karena kesalahan itu nyawa taruhannya. Baik, terima kasih. Semoga keterangan saya ini bisa menjadi wawasan tambahan untuk Anda, ilmu pengetahuan untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum, adios amigo.